Selamat pagi pemirsa. Cerita heroik tentang KPK kini sudah berlalu. Muruah mereka ambruk, kepercayaan publik pun anjlok ke titik yang terendah. Akibatnya antusiasme masyarakat terhadap ikhtiar pemberantasan korupsi juga ikut rontok. Publik semakin apatis karena mereka menyaksikan sendiri pimpinan KPK justru berperilaku melenceng dan koruptif. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 16 Juli 2024 dengan tema Rontoknya Antusiasme Terhadap KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Mulyo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak korupsi kan? mau daftar nggak Bang ke KPK? Sudah tutup ya tadi malam ya? Sudah tutup ya? Terlambat. Kita bicara soal rontoknya antusiasme terhadap KPK, tapi sebelum kita bicarakan itu, pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, headline pada hari ini, tidak punya anutan, publik permisif pada korupsi. Ini maksudnya tidak ada yang bisa dianut, dicontoh, tidak ada yang bisa diteladani. Masa sampai seperti itu sih? Bagaimana Bang Elman? Iya, ini kan menurut Pak Alexander Marwata kan. Oh. Kebenarannya kita nggak tahu. Ya kan? Ini kan, tapi sebagai pendapat sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kan sebetulnya bukan hanya tidak punya anutan. Contoh menjadi teladan kan gitu kan. Tapi kan dari lembaga KPK-nya kan juga kan malah mengembuskan angin yang agak bau ya. Iya, harusnya memberantas korupsi tapi diduga korupsi. Malah tersangka korupsi ketua KPK-nya. Iya, sampai sekarang. Salah satu di antara pimpinan KPK-nya dulu kan terkena apa? Sanksi etik kan gitu kan. Walaupun kemudian mengundurkan diri sebelum dijatuhkan sanksi. Belum lagi pegawai KPK-nya dari tersangka. Pungli. Karena mungli tahanan. Iya. Nah, ini kan menjadi contoh buruk gitu. Jadi memang setuju sih. Memang di negara ini perlu ada contoh ya. Ada pejabat, tokoh menjadi wah inilah sosok. Memang keteladanan itu memang mungkin bukan tidak ada, tapi miskin gitu. Minim. Miskin keteladanan. Iya sih, dan apalagi kan bangsa Indonesia disebut bangsa yang patriarkat ya Bang Elman ya. Bagaimana pimpinan, bagaimana pemimpin kita memberi contoh, itu yang akan ditiru kan begitu Bang? Sebetulnya kalau ada memberikan keteladanan, contoh aja, satu atau dua orang aja kayak dulu misalnya ada Pak Hugeng gitu ya. Itu orang jadi terinspirasi ya? Terinspirasi. Tapi kan Pak Hugeng kan sudah masa lalu kan. Iya sih. Sekarang kan dibutuhkan kan contoh yang masih hidup. Iya. Cara hidupnya, bagaimana dia bersahaja gitu kan. Benar-benar bersahaja ya? Bersahaja. Benar-benar bersahaja gitu. Oke. Dan itu kan tercermin keluarganya juga. Iya. Jadi mungkin bapaknya bersahaja, tapi anak istri juga branded juga. Itu yang tadi saya maksud Bang, bersahajanya benar-benar, bukan terlihat saja begitu loh. Kalau dalam bahasa di Jawa Tengah, piye. Bagaimana gitu kan. Oh iya, sudah. Kita nanti akan bicarakan soal KPK ini atau korupsi ini di bagian berikut di editorial. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Ini sesuatu yang juga ramai dibincangkan di media sosial Bang Elman. Israel mestinya dikutuk bukan didatangi. Ini karena terkait ada 5 tokoh muda NU yang menemui Presiden Israel yang kemudian disebut banyak orang ini tidak punya empati, tidak mengerti, terlalu naif. Bagaimana Bang Elman? Iya, memang hari-hari sekarang ini ya memang tidak bijaksana lah. Tidak bijak gitu ya. Ketika ada warga negara kita, apalagi dari NU misalnya, kan, datang ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel kan. Sementara kan sekarang ini kan dunia kan
malah mengutuk Israel kan gitu. Tindakannya di Palestina ya? Yang di Gaza kan. Iya, iya. Nah ini kan ya aneh banget sih. Tapi kan ada baiknya daripada yang terlihat marah-marah, mengecam itu ya? Mengecam, bagus juga dicari tahu. Dimintai keterangan. Diklarifikasi gitu, dimintai keterangan. Yeah. Mengapa mereka bertemu dengan Presiden Israel kan? Kata Sekjen PBNU Gus Ipul tadi malam, Bang Elman, hari ini rencananya Tabayun itu akan ditanyai kenapanya itu hari ini rencananya, Bang. Ya memang itu penting itu, karena rasanya sih tidak mungkin seorang Presiden Israel mau menerima perorangan ya. Pribadi, misalnya Elman dan Leo. Pribadi ya. Kecuali Elman dan Leo menjadi sesuatu gitu ya. Oh iya, ada institusi. Iya pokoknya sesuatu lah. Oke. Yang melatar belakangi kita kan. Ya, tapi kalau misalnya sosok yang 5 orang ini, rasanya tidak mungkin bisa diterima kalau mereka tidak sesuatu gitu. Kita nggak tahu sesuatu itu atas nama siapa dan siapa yang mengendorse mereka bisa bertemu dengan membiayai mereka. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk membuka akses. Langsung aksesnya terbuka ke presidennya. Presiden Israel kan datang ke Yerusalem, terus lapor ingin ketemu dong, foto-foto kan nggak rasanya. Nah ini kita tunggu ya. Kita tunggu penjelasan yang sejelas-jelasnya dari 5 orang. Dari 5 orang ini. Dan kita minta NU terbuka. Supaya kemudian tidak ada siapa sangka ya. Gitu. Baik, kita tunggu berarti hari ini rencananya tabayunnya itu. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke halaman 3 di kolom politik dan hukum di harian Anda. Ada berita yang mengatakan larangan berbisnis bagi TNI tak akan dicabut. Saya belum mengerti nih Bang, maksudnya memang TNI kemudian boleh berbisnis. Ini kaitannya apa sih Bang Eman? Ya sebetulnya kan larangan berbisnis ini kan sebetulnya kan udah lama kan, dalam undang-undangnya juga dilarang kan. Iya, masih berlaku kan? Masih berlaku. Nah, memang sempat terdengar isu bahwa larangan ini akan dicabut gitu kan. Ini undang-undang yang baru ya? Undang-undang baru. Ini sekarang undang-undang. Ini kan undang-undang lama yang sedang berlaku kan memang melarang. Tetapi sekarang kan sedang mau revisi kan. Nah, konon katanya ada niatan mau mencabut. Boleh berbisnis. Pokoknya mencabut larangan ini kan. Ya kalau mencabut berarti boleh kan. Oke. Memang lalu kan pertanyaannya TNI itu sebetulnya tujuan utamanya memang berbisnis. Bukan, Bang. Ya kan enggak kan? Pertahanan kan? Pertahanan. Dia menjadi, sebetulnya dia dipersiapkan ketika dia masuk di akademi militer. Apakah di Akmil, apakah di TNI AU, apakah di TNI AL, emang untuk menjadi prajurit yang profesional. Iya. Jadi sepanjang yang saya tahu, saya nggak tahu ya, karena kita bukan tentara, kurikulum di akademi militer itu kan tidak ada kurikulum untuk diajari bagaimana berbisnis kan gitu kan. Manajemen dan bisnis. Bisnis pasti tidak kan. Iya. Jadi memang aneh juga. Kalau sempat ada ini, mudah-mudahan ini hanya isu ya. Mudah-mudahan hanya isu mau mencabut larangan itu ya. Kalau itu betul-betul dicabut kan ya memang aneh gitu ya. Oke. Gitu. Jadi tapi kan kita dapat penjelasan dari Ketua Komisi 1 Bu Mutia, katanya itu tidak akan dicabut gitu. Bagus lah, ya kan? Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan tidak salah. Karena kan kadang-kadang kalau mudah-mudahan kita nggak salah baca atau salah menafsirkan. Gitu. Karena kalau kita bicara soal undang-undang kan kadang-kadang suka ada yang konon katanya menyelip gitu loh Bang, menyelip di tikungan katanya begitu loh. Begitu ngantuk, set gitu masuk kan. Barang itu. Ketok palu kan kita kan tahu. Oke. Kita tunggu berarti nanti sama-sama undang-undang TNI, kita harap benar-benar TNI fokus kepada pertahanan negara. Kita ke editorial pemirsa, dan Bang Elman pada pagi ini diberi judul rontoknya antusiasme terhadap KPK. Tadi di dalam berita di headline news pukul 7 Bang, yang daftar itu kurang dari 1.000 orang ya. Lalu yang sudah melengkapi dokumen kurang dari 500 orang. 280 orang. Itu dia. Untuk
Capim Betul, KPK. Capim KPK dan Dewasnya. Dewas 188 orang. Padahal kan penduduk Indonesia 280-an juta ya kurang lebih Bang. Ini artinya bahwa kita sudah lelah melawan korupsi atau kita memang sudah senang dengan korupsi yang konon katanya jadi budaya kita, atau apa artinya Bang? Apa pesan editorial? Iya, yang kita mau yang mau kita sampaikan sebetulnya kan ini kan contoh bukti bahwa masyarakat mungkin sudah nggak punya harapan Kepada KPK ini. Jadi ngapain pula kita orang-orang bagus ini ya, orang pintar, orang yang lurus, orang yang profesional, orang yang mau mengabdi, sama juga. Sekarang juga sama juga. Kenapa kenapa perasaan seperti ini muncul? Karena memang sudah terasa kok setelah undang-undang KPK ini direvisi. Kan KPK itu sekarang kan menjadi rumpun eksekutif. Betul. Dan bagaimana dalam rumpun eksekutif bisa independen kan gitu kan. Iya. Nah jadi Iya. sehingga memang heroiknya KPK ketika tahun 2002, tahun 2003 Pak Haji ya, ketika Bu Mega sebagai presiden waktu itu membentuk, meresmikan ada KPK itu, memang sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau dulu kan betul-betul awas loh, 3 huruf katanya kan. Orang kalau 3 huruf itu udah tahu KPK kan. Takut ya? Merinding orang. Sekarang mah nggak merinding. Itu sampai begitu aja itu. Jadi itu yang membuat orang malas. Percuma kita sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, pasti akan luluh. Pasti akan buyar. Karena kita berhadapan dengan tembok. Jadi jangan harap KPK ini bisa lagi seperti heroiknya pada awalnya. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kemudian dengan kondisi ini artinya kita ya sudah pasrah saja dengan keadaan, atau memang kita masih bisa mau dan mampu untuk kemudian membuat KPK ini kembali bertaji seperti di awal pembentukan. Kita akan bahas itu Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 16 Juli 2024. Rontoknya antusiasme terhadap KPK. Rontoknya antusiasme terhadap KPK. Di satu masa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah dianggap sebagai lembaga paling kredibel dan paling dipercaya masyarakat. Publik dan lembaga-lembaga yang lain segan dengan kinerja KPK yang begitu superior dalam menggebuk perilaku dan pelaku korupsi. Koruptor di sisi lain takut setengah mati kalau mesti berurusan dengan KPK. Pada masa itu, KPK memang tak kenal ampun. Siapapun yang coba-coba korupsi dihantam, disikat, bila perlu diringkus. Keberanian KPK menangkap sekaligus mengirim banyak orang penting dan penyelenggara negara yang terbukti melakukan rasuah ke rumah Prodeo membuat mereka panen simpati serta dukungan publik yang besar. Namun, cerita heroik tentang KPK itu sudah berlalu. Setelah berkali-kali gagasan untuk mempreteli kewenangan lembaga anti korupsi itu muncul dan akhirnya dieksekusi, termasuk lewat revisi Undang-Undang KPK serta masifnya intervensi kekuasaan saat seleksi pimpinan KPK yang lalu, kini mereka tak lagi punya kegarangan dan keberanian yang sama. Marwah mereka ambruk, kepercayaan publik anjlok ke titik terendah. Akibatnya, antusiasme masyarakat terhadap ikhtiar pemberantasan korupsi pun ikut rontok. Publik kian apatis karena mereka menyaksikan sendiri pimpinan lembaga yang diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi justru berperilaku melenceng dan koruptif. Rontoknya antusiasme masyarakat terhadap KPK juga terhadap upaya bangsa ini memberangus rasuah kian tercermin hari-hari ini. Masa pendaftaran calon pimpinan KPK yang digelar Panitia Seleksi atau Pansel Capim KPK memperlihatkan fakta turun drastisnya jumlah pendaftar jika dibandingkan dengan pendaftaran pada periode-periode sebelumnya. Memang ada alasan teknis bahwa kurangnya minat masyarakat mendaftar sebagai Capim KPK, salah satunya karena adanya aturan mengenai batas usia Capim KPK minimal 50 tahun.
Aturan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang KPK hasil revisi. Syarat umur ini dianggap mempersulit sejumlah figur muda yang sesungguhnya peduli terhadap persoalan korupsi di tanah air. Akibatnya, mereka enggan mendaftar. Namun, forum ini berpandangan bahwa turunnya minat pendaftar Capim KPK lebih disebabkan oleh luruhnya antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi, terutama dalam 5 tahun terakhir. Lunturnya independensi KPK serta perilaku melenceng sejumlah pimpinan KPK periode ini memang sudah melampaui batas wajar. Tanpa sifat independen yang hilang akibat revisi Undang-Undang KPK pada 2019, KPK terlihat sangat gampang dikooptasi, diperintah untuk mengikuti arus politik. Hilangnya independensi membuat KPK, utamanya di level pimpinan, seolah bisa diatur kekuasaan. Persoalan-persoalan itulah yang membuat sejumlah tokoh senior di kalangan aktivis anti korupsi tidak memasang atensi tinggi menjadi bagian dari pimpinan KPK. Pekerjaan rumah untuk pimpinan KPK periode mendatang memang sangat berat dan kompleks. Pembenahan internal maupun eksternal menjadi beban berat yang mesti mereka lakukan segera. Hal ini jelas membutuhkan figur-figur kuat yang tidak hanya cerdas dan punya kapabilitas, tapi juga mesti memiliki integritas dan moralitas, serta nyali tinggi. Dalam situasi ketika nama dan marwah KPK yang buruk saat ini, kita tentu tak bisa memaksakan minat atau antusiasme orang untuk turut menjadi bagian dari lembaga itu. Panitia seleksi atau pansel Capim KPK juga tak perlu mengeluhkan berkurangnya jumlah pendaftar seleksi Capim KPK. Itu merupakan hukum sebab akibat yang harus kita terima. Yang mesti dilakukan saat ini, terutama oleh pansel, ialah memastikan bahwa mereka akan sangat ketat menyaring nama-nama calon yang bakal diloloskan dari 200-an nama yang mendaftar hingga hari terakhir kemarin. Pansel tak perlu bereksperimen. Pilih saja Capim KPK dari kalangan yang betul-betul berkeinginan memberantas praktek busuk korupsi. Jangan pilih sosok yang rekam jejaknya abu-abu, yang mudah dikooptasi dan diintervensi. Pansel juga harus mencari figur-figur yang punya keberanian tinggi, yang punya nyali untuk menggebuk penjahat korupsi, bukan mereka yang berani dititipi misi untuk menggebuk lawan politik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan waktunya sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, kita berharap sebetulnya untuk calon pimpinan dan Dewas KPK lebih banyak lagi daripada yang mendaftar. Tapi di headline pukul 7 tadi saya bacakan beritanya, itu kurang dari 1.000 orang ya yang mendaftar baik untuk Capim maupun Dewas. Pertanyaannya adalah apakah memang orang tidak berminat lagi untuk masuk ke KPK memberantas korupsi? Jadi ada dua hal tuh kalau yang saya ingin tahu. Apakah orang memang tidak berminat memberantas korupsi atau orang tidak berminat masuk ke KPK? Bagaimana tuh Mas Zainur? Ya, memang ini antusiasme masyarakat relatif rendah ya. Dilihat dari misalnya tokoh-tokoh yang diharapkan mendaftar juga jarang yang mendaftar. Yang kedua dari sisi jumlah juga tidak seperti yang diharapkan. Karena ini kan ada untuk Dewas dan untuk pimpinan. Kalau dari sisi jumlah sih sebenarnya meskipun sedikit saya tidak terlalu mempersoalkan ya. Jumlah pendaftar banyak, tapi kalau 99% isinya job seeker yang tidak punya track record pemberantasan korupsi juga tidak punya kontribusi untuk pemberantasan korupsi. Tetapi yang disayangkan adalah tokoh-tokoh anti korupsi yang memenuhi syarat, saya lihat karena saya mengenal banyak di antara mereka, itu jarang yang mendaftar. Kenapa ini terjadi? Karena memang menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK setelah KPK dihancurkan sedemikian rupa dari dalam dan dari luar. Dari dalam oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan, ini KPK benar-benar diruntuhkan basis moralnya, nilai integritasnya, tatanan etiknya dengan banyak sekali pelanggaran pidana dan etik.
Dari eksternal, revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang 19 2019 membuat KPK tidak lagi menarik karena berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pegawainya menjadi ASN, dan juga banyak sekali bentuk-bentuk intervensi. Itu yang sangat disayangkan, dan yang dikhawatirkan adalah ketika antusiasme untuk memberantas korupsi ini turun, yang dikhawatirkan adalah kita akan semakin susah untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Hari kemarin, Bang Leonard, baru dirilis Indeks Persepsi Anti Korupsi, IPAK ya, perilaku anti korupsi, IPAK ya, IPAK. Itu rilis BPS itu IPAK kita turun drastis. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dari sisi perilaku anti korupsi masyarakat juga mengalami penurunan, Bang Leonard. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan tanda-tanda ini. Pertanyaannya Mas Zainur, kan kalau kita ingat pembentukan KPK itu kan sifatnya ad hoc ya waktu itu. Kita ingat bahwa karena kita ingin memperkuat penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung, Kepolisian, maka bangsa Indonesia sepakat membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan asumsi bahwa ketika korupsi itu bisa ditekan maksimal, atau ketika dua penegak hukum yang lain sudah juga bisa optimal, maka logikanya KPK-nya sudah tidak dibutuhkan. Kalau melihat kondisi terakhir, hanya kurang dari 200 yang melamar untuk menjadi pimpinan KPK, apakah ini tanda-tanda bahwa KPK-nya memang sudah tidak kita butuhkan atau seperti apa, Mas Zainur? Ya, ini KPK-nya butuh tidak butuh masih ada, tetapi memang semakin tidak signifikan. Sedangkan penyakit korupsinya masih bersemayam di tubuh dua penegak hukum yang lain. Jadi Bang Leonard, KPK-nya belum berhasil membersihkan kepolisian dan kejaksaan, tetapi KPK-nya sudah kehilangan gigi terlebih dahulu dengan dicabutnya berbagai macam kewenangan-kewenangan yang strategis melalui Undang-Undang 19 2019. Tentu itu sangat disayangkan, dan ini akan sangat susah, Bang Leonard, untuk dikembalikan ke kondisi seperti dulu, di mana KPK begitu efisien, efektif di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kalau begitu, ini pertanyaan terakhir, Mas Zainur. Kita kepada pansel yang sedang bekerja keras sekarang ini, masih bisa berharap bahwa KPK yang baru nanti akan bisa membalikkan keadaan sekarang, atau memang ya sudah pasrah saja begitu? Bagaimana, Mas? Saya harap masyarakat tidak terlalu banyak berharap ya, tetapi memberi tekanan yang kuat gitu ya. Kalau dilihat dari konfigurasi pansel, 5 pemerintah dan 4 masyarakat sipil, dan masyarakat sipilnya pun mungkin beberapa ada catatan, saya pikir masyarakat bisa melihat bahwa konfigurasi pansel ini untuk mewujudkan kepentingan pemerintah. Tetapi kalau tekanan masyarakat sangat kuat gitu ya terhadap pansel, saya pikir pansel juga akan berpikir. Saya harap yang pertama, pansel jangan membuat sistem kuota untuk aparat penegak hukum. KPK itu bukan sekber kepolisian dan kejaksaan, bukan. KPK adalah lembaga sendiri, sehingga tidak perlu ada jatah. Yang kedua, jangan sekali-kali memasukkan orang titipan yang punya interest politik, punya agenda politik, punya agenda sendiri untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Yang ketiga, yang berintegritas, Bang Leonard. Iya. Oke. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi. Bang Elman, kita sebetulnya, bangsa Indonesia maksud saya, ya saya dan Bang Elman juga, masih mau sebetulnya atau tidak memperbaiki, menguatkan KPK? Karena kalau hanya kurang dari 200 orang yang melamar jadi pimpinan KPK, tadi Mas Zainur mengatakan ya tidak banyak berharap kepada pansel dan hasilnya nanti, ya berarti percuma saja, Bang. Bagaimana, Bang? Kalau melihat indeks persepsi korupsi yang makin hari makin turun, makin buruk, sekarang kan posisinya 34 dari 100 ya. Tadinya sempat 40 kan. Betul. Turun 34. Itu artinya kan, ini kan harus diartikan korupsi makin merajalela kan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kan makin rendah sekarang kan. Itu kan terbukti dari memburuknya indeks persepsi korupsi ini kan. Nah, tapi kalau Bung Leo nanya apakah masih diperlukan, justru saat sekarang inilah kita membutuhkan KPK jilid pertama sebetulnya. Kembali ke masa awal pembentukan KPK itu. Jadi bukan kita tidak butuh KPK. Semua rakyat sebetulnya butuh KPK. Malah yang dibutuhkan adalah KPK jilid pertama. Lebih butuh lagi sebetulnya KPK, tapi KPK bukan yang seperti sekarang ini. Bukan seperti sekarang. Nah, tetapi kalau melihat
posisi KPK sekarang, lalu jawaban kalau ditanya, ya kalau begini untuk apa lagi? Jadi itu perbedaannya. Yeah. KPK dibutuhkan, tapi KPK jilid pertama Yang berperilaku masih independen, memang punya gigi, punya muruah, mampu menghajar para koruptor. Tidak asal menetapkan tidak tersangka. Asal tersangka. Nah, tetapi kalau gambaran KPK sekarang, ya orang ya ngapain aja, ngapain ini diadain, bubarin aja. Dengan KPK yang sekarang. Dengan KPK sekarang. Kinerja sekarang. Tadi kan Bung Jeno kan bilang, ini kan KPK ini kan telah dirusak dari dalam dan dari luar kan itu kan. Jadi dari dalam memang kelihatan kan. Bayangin ketua KPK-nya tersangka korupsi, kan? Terus karyawannya juga dari tersangka karena pungli tahanan. Belum lagi ada dulu salah satu pimpinan KPK-nya sanksi etik, walaupun buru-buru mundur kan. Nah, di sisi lain revisi terhadap undang-undang KPK, dia menjadi rumpun eksekutif. Nah, memang dua-duanya ini membuat KPK ini tidak punya harapan. Tadi kan Bung Jeno kan, itu sebabnya para tokoh-tokoh yang diharapkan tidak muncul. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana ini supaya bisa kembali, ya itu kan bagaimana kemauan daripada pemerintah. Ya presiden mau nggak kembali seperti dulu? Presiden mau nggak korupsi ini diberantas? Pemerintah ini mau nggak? Kan di antara pejabat pemerintah ada juga yang marah ketika KPK OTT kan? Jangan sering-sering OTT. Jangan sering-sering OTT. Merusak citra kita. Merusak citra kita apa? Yang merusak citra negara ini adalah koruptornya. Korupsinya. Bukan KPK-nya, bukan OTT-nya. Loh, supaya tidak OTT, jangan korupsi dong. Jadi ini soalnya. Jadi saya tidak akan menyerahkan harapan kepada pansel. Jadi masyarakat tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kalau harapan itu hanya kepada pansel. Dipasrahkan ke pansel saja. Nggak mungkin. Harapan itu memang harus dibutuhkan kepada pemerintah, presiden. Kalau presiden mau, oke, kita mau KPK seperti jilid pertama, supaya korupsi bisa diberantas. Jadi itu barang. Pasti jadi. Panselnya pasti jalan. Kan gitu kan. Tadi Mas Zainur juga satu yang diharapkan adalah jangan ada titipan, Bang. Kan ini sudah jadi mungkin semacam rahasia umum atau pengetahuan umum ya. Bahwa ketika nanti fit and proper test di DPR, ada juga kepentingan-kepentingan dari wakil, yang katanya wakil kita itu, Bang, wakil rakyat, untuk menitipkan figur-figur tertentu untuk di kemudian hari bisa bekerja sama dalam tanda petik dengan mereka. Apa mungkin, Bang, titipan-titipan itu di pansel yang sekarang ini ditiadakan, Bang Emar? Ya, itu kan sulit kita menyatakan ada, tapi sulit juga kita mengatakan tidak ada. kan itu juga yang membuat katanya ya, membuat orang malas, enggan melamar karena kan sudah ada paketnya katanya. Ngapain pula kita menambah-nambah jumlah? Jadi seleksi ini hanya formalitas. Mau 1.000, mau 5.000, konon katanya ya. Kita nggak tahu. Seperti angin. Seperti angin tuh. Mau 100, mau 50, kalau yang atau hanya 50 aja, tapi dari 50 itu ada paket itu, ya jadi. Tapi walaupun 1.000, tapi kalau nggak ada paket itu, tambah lagi tuh. Diulang lagi. Jadi ini konon katanya membuat para tokoh-tokoh yang diharapkan mau melamar jadi tidak karena percuma kita melamar. Karena toh sudah tahu duluan. Lihat aja nanti. Dan sekarang mereka udah berspekulasi loh. Coba ya. Nanti akan keluar ini. Iya. Kita nggak mau bilang taruhan lah. Nggak boleh kan. Tapi ayo. Coba benar atau tidak itu kan. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita mau terus membiarkan kondisi ini atau tidak. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Emar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Herman untuk juga mendengarkan suara rakyat, suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini Bapak kok nggak mendaftar juga Pak ke KPK nih Pak? Silakan pendapat Anda Pak. Karena saya merasa ada titipan, takut saya mendaftar, meskipun saya ahli. Oke. Saya bukan S3 lagi Pak Leo, S10 untuk berantas korupsi itu. Oke. Tapi kalau kita lihat Pak, minimnya minat dari masyarakat Pak untuk calon pimpinan saja hanya 188, kurang dari 200 nama. Kita masih bisa berharap tidak nih Pak Ramadan di proses seleksi yang sekarang berlangsung bisa mengembalikan taji KPK kepada dulu masa-masa awal terbentuknya. Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya bisa ubah undang-undang KPK. Ubah undang-undang. Ya. Pak Leo, Pak Herman, izinkan saya berpendapat. Korupsi itu kejahatan luar biasa. Oke. Pagar kita itu ditentukan oleh 6 orang di Indonesia ini. 6 orang pimpinan partai politik, segera saja sahkan undang-undang perampasan aset itu, maka kita menemukan nanti merasakan korupsi itu berjalan sangat lamban dan bisa habis. Jadi 6 orang itu, 7 orang pimpinan partai politik memerintahkan kepada yang ada di DPR itu, segera sahkan undang-undang pemberantasan aset, maka korupsi berjalan di tempat saya kira. Inilah titipan saya, 6 orang ini melihat negara ini maju ke depan. Kalau 6 orang pimpinan partai politik ini sampai hari ini diam saja, artinya dia ikut juga untuk melemahkan KPK. Terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Herman Saragi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Baik, jadi begini Bang Leo, Bang Herman. Prinsipnya bahwa eksplorasi penegakan hukum terhadap law enforcement terjadi sebuah pemasungan dalam konteks moralitas dan profesionalitas terhadap anggota KPK. Persoalannya adalah ketika anak negeri ini memberikan sebuah maruah yang terbaik terhadap negeri dalam rangka membangun bangsa terhadap penegakan law enforcement di bidang hukum. Yang menjadi persoalan adalah rule of the game dari sebuah kemenangan terhadap terpilihnya anggota KPK ada di parlemen. Nah, masalahnya ketika masuk di bidang politik, maka di sini kepentingan yang sangat dominan bagi anggota DPR, khususnya Komisi 3. Ini satu. Lalu yang kedua, kenapa sih antusiasme masyarakat berkurang? Persoalannya bukan salahnya lembaga. Kalau lembaga ini kan institusi. Personality dan integritas anggota KPK yang jauh diharapkan oleh rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kata integritas ini adalah bagaimana profesionalitas anggota menunjukkan moralitas yang jujur, yang amanah, yang berani menegakkan law enforcement untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya, Bung Leo dan Bang Irman Saragi. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya jujur saja Bung Leo, Bang Irman, sekarang ini saya daftar. Nah, saya akan coba melihat sekarang bagaimana si panitia ini. Jujur, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku ya pernah lolos ketika ada KPK ini sejak zaman Ruki. Nah, ini yang saya harapkan. Nah, mudah-mudahan saya bilang, saya siap mundur kalau saya tidak amanah, saya bilang. Dan ini pernah saya lakukan, Bung Leo. Sudahlah, kita ini sudah mati rasa moralitas anggota ini yang saya sedihkan ini. Nah, mungkin ini saja dulu. Ke depan kita melihat bagaimana perkembangan pansel. Terima kasih.
Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Hari di Tangerang Selatan, Banten. Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Pagi Pak Hari, Bung silakan Pak, Herman, pendapat Anda Pak. Dan satu lagi, mudah-mudahan sehat selalu. Iya Pak. Jadi begini, Ketua KPK ini di zaman Antasari sama Abraham Samad, itu yang lebih lumayan kan. Seharusnya nih KPK atau DPR bikin undang-undang kalau 25 miliar lebih itu udah dikorupsi, hukum mati lah. Ya minimal di Nusa Kambangan ini kan nggak ada, 1 ekor pun nggak ada di Nusa Kambangan. Saya ingat kata Pak Mahfud MD, kalau negeri gini dia di pertambangan aja katanya tidak dikorupsi, dapat per orang 20 juta. Nggak usah kita per orang lah, per kakak 20 juta, udah sejahtera kita. Tak perlu mengimpor pembantu TKI. Tapi ini apa yang terjadi kan? Sebahat semuanya, serupa semuanya, ikut-ikut semuanya kan? Bukan bikin peraturan yang untuk menjerakan itu korupsi. Malahan kalau umpamanya udah tiap tahun dikurangi hukumannya. Diremisi, itu aja pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari di Tangsel, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau Pak Ramadan, Bang Elman tadi usul undang-undang perampasan aset disegerakan katanya, karena itu bisa menekan korupsi. Apa itu jawaban dari juga untuk penguatan KPK, Bang? Bagaimana Bang? Ya memang harus selaras ya. Jadi sejalan ya. Lembaga KPK-nya betul-betul diperbaiki, kembalikan lagi sebelum direvisi ya. Terutama rumpunnya ya. Oke. Nah, lalu seperti kata Pak Ramadan tadi, serta-merta dengan itu lahirkan lagi bentuk undang-undang perampasan aset. Untuk memperkuat KPK-nya ya. Bahkan sebetulnya supaya kuat lagi itu kan undang-undang pembuktian terbalik. Jadi kalau ini semua ada, Leo, KPK-nya kuat, ada undang-undang perampasan aset, ada undang-undang pembuktian terbalik, dan kemauan pemerintah juga ada. Itu menurut saya indeks persepsi korupsi itu hanya dalam waktu 2-3 tahun itu dari 34 langsung itu melonjak ya. Melonjak ke atas 50-60 gitu. Jadi ini kan jadi tidak ada juga gunanya lembaganya diperkuat. Ada undang-undangnya. Kalau kemauan dari pemerintah nggak ada, sama aja. Jadi mestinya kemauan pemerintahnya ada, lembaganya disempurnakan, diperbaiki, undang-undangnya juga diperkuat. Itu baru korupsi ini akan segera bisa ditekan. Dan itu yang itulah sebetulnya sejarah pemberantasan korupsi di Hong Kong. Singapura. Dan itu juga misalnya kalau kita lihat negara-negara yang sukses memberantas korupsi misalnya, itu karena memang terutama kemauan pemerintahnya. Itu. Jadi jangan berharap investasi akan masuk ke Indonesia dengan senang hati kalau tidak ada kepastian hukum. Kalau korupsinya tidak bisa diberantas. Jadi sebetulnya pemerintah nggak usah pusing-pusing mengundang, memberikan keringanan ini. Kalau ada kepastian hukum, kalau korupsinya betul-betul sudah di titik paling rendah, itu nggak usah diundang, tidak usah diberi fasilitas. Uang datang sendiri. Jadi sebetulnya kuncinya di situ. Ada kemauan pemerintah, lembaganya juga bergigi, undang-undangnya juga cukup kuat. Itu baru. Menarik Bang Elman, kemauan pemerintah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita melihat seperti tidak sungguh-sungguh mau pemerintahnya, seandainya itu benar, ini asumsi Bang, apakah kita sebagai rakyat bisa mendesak, mendorong pemerintah untuk punya kemauan menekan korupsi itu? Karena tadi Bang Elman sudah katakan Singapura, Hong Kong, ketika mereka membuktikan korupsi bisa ditekan habis, uang datang sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saya masih ingat, saya di tahun 2003 kalau tidak salah wawancarai Pak Taufikur Rahman Ruki. Saya waktu itu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi baru ada. Ini semacam anak macan atau macan ompong ini. Dan Pak Ruki mengatakan, ya inilah perlunya masyarakat membantu kami supaya macan yang baru lahir ini semakin kuat, giginya semakin tajam. Kembali lagi ke pernyataan Bang Elman tadi, pemerintah mau tidak memberantas korupsi. Bagaimana Bang? Ya. Jadi kalau kita ingat zaman Bu Mega jadi presiden, ya, zaman SBY jadi presiden, disitulah masa emasnya KPK. ya, Giginya KPK itu tajam. Gigi taringnya, gigi gerahamnya, semua bisa ngunci dia. Iya, betul. Pertanyaannya, mengapa ketika zamannya Ibu Mega, zamannya Ibu SBY, Pak SBY. Pak SBY bisa gitu kan? Nah, saya nggak tahu. Kita harus tanya dulu kepada Ibu Mega, tanya dulu kepada Pak SBY, mengapa ketika zaman Ibu, zaman Bapak, kok KPK itu betul-betul kuat gitu ya? Saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu jawabannya. Nah, jadi lebih bagus kalau ada satu kesempatan nanti boleh ditanyakan. Bu Mega, tolong dong jelaskan. Pak SBY tolong jelaskan. Nah, kenapa sekarang kok KPK kok melempem gitu kan? Itu juga kita tanya dulu Pak Jokowi kan. Jadi sebetulnya sederhana ini. Tidak sulit. Jadi sebetulnya kalau Mas Leo tanya, gimana caranya supaya ikut ini? Kalau semua mau, sebetulnya tanpa pansel ini atau pansel ini oke ya. Luluskan aja itu yang apa? Yang tidak lulus TWK itu. Tes wawasan kebangsaan. Nah, itu ada 4 orang kan? Tambah lagi berapa orang? Bisa tambah lagi Novel Baswedan. Wah, itu KPK ini akan kembali lagi marwahnya. Giginya tajam lagi. Giginya tajam. Nggak usah pakai profesor doktor ini. Mereka aja cukup. Karena mereka udah tahu bagaimana menggerakkan penyidik, bagaimana menggerakkan penuntutan. Mereka udah tahu. Bagaimana menggigit koruptor itu. Jadi betul-betul giginya kuat. Begitu digigit nggak lepas. Dan tidak salah gigit. Tidak salah gigit. Gitu. Nah, jadi, itu perlu. Nah itu kan pertanyaannya kan itu. Jadi daripada diskusi sana diskusi sini, nah kita appeal aja. Kita minta pansel, kita minta juga DPR kalau mau. Kalau mau korupsi ini ditekan, kalau mau negara ini maju, ini kan tantangan kita ke depan ini kan ekonomi ke depan kan konon katanya abu-abu kan, nggak jelas. Suram Bang. Suram. Nah maka diperlukan suasana yang kondusif. Suasana kondusif apa yang kita perlukan? Itu ada kepastian hukum. Korupsi betul-betul ditekan sampai serendah. Itulah yang bisa kita ciptakan agar para investor datang dengan sukarela. Nah, untuk itu memang mari sama-sama bekerja. DPR-nya ketika fit and proper test betul-betul tidak punya titipan, panselnya juga tidak membawa titipan, maka jadilah KPK zaman
jilid pertama dulu. Yang giginya tajam. Zamannya Ibu Mega, zamannya Pak SBY. Gitu. Baik, kita harap juga apa yang kita bicarakan di sini tentunya adalah untuk menyumbangkan antusiasme kita kepada KPK supaya pemberantasan korupsi kembali tajam giginya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pansel KPK harus mencari figur-figur yang punya keberanian tinggi, yang punya nyali untuk menggebuk, untuk menggigit penjahat korupsi. Bukan mereka yang berani dititipi misi untuk menggebuk lawan politik. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.